Pak Erlangga Hartarto sama Caimin tuh kelihatannya lagi mesra banget gitu. Dan mereka bahkan sepakat untuk ngeklaim jadi motor koalisi gitu kan. Head to head antara poros perubahan dengan poros keberlanjutan. Anies dengan Ganjar. Nah, wakilnya Ganjar itu Prabowo. Sobatnya efek ekor jas itu tuh sah-sah aja ya didapetin oleh parpol. Bukan artinya wah pansos gitu, pancet sosial gitu. Justru sebenarnya namanya parpol tuh harus begitu ya. Dapat yang namanya efek dari ekor jas itu. PSI mendukung Ganjar itu betul-betul karena Ganjarnya, bukan karena PDIP-nya. Halo guys, kita sekarang lagi ada di talk show yang berbeda. Nah, kali ini gue bakal ngomongin soal politik barengan gue Raywana. Di sini kita bakal ngebahas soal, kan kita sekarang udah masuk di tahun politik ya guys ya. Nah tentunya kita juga perhatiin banyak parpol yang udah mulai deklarasi segala macam, terus juga capres-capresnya itu udah mulai bermunculan twing satu-satu gitu. Nah, tapi tentu yang kalau gue sendiri secara personal melihat gitu kan, ini kayaknya koalisinya, petanya tuh malah mulai membingungkan gitu, arahnya mau kemana gitu. Nah, makanya gue perlu juga nih ngobrolin soal dunia politik, tapi dari sudut pandangan atau pembicaraan soal peta politik dan koalisi. Nah, kali ini gue bakal ngobrol soal peta, temanya itu adalah peta politik terkini dan juga masa depan koalisi. Seperti apa ya kira-kira? Karena tinggal menghitung bulan. Nah, tapi gue gak akan sendiri tentunya karena ngobrol. Pasti ada teman yang akan gue ajak ngobrol. Di sini ada Bang Pangi Syarwi Caniago atau Bang Ipang, yaitu pengamat politik. Dari mana sekarang Bang pengamat politiknya? Ya, pengamat politik sekaligus direktur eksekutif Voxpol. Masih di Voxpol ya? Voxpol masih. Oke, siap. Thank you Bang, udah boleh nemenin gue ngobrolin politik di sini hari ini. Siap Bang. Oke, kita kalau ngomongin koalisi, nah ini kan tentunya bakalan panjang banget diskusinya. Cuman gue akan mengerucutkan obrolan ini menjadi yang kekinian yang kita lihat di TV dan juga di pemberitaan. Kayak misalnya sebelum deklarasi Ganjar Pranowo gitu kan Bang ya. Itu kan sebagai capres, waktu kita ingat banget itu di deklarasi ini itu H-1 lebaran banget. Kaget ya, kita lagi siapin bikin opor segala macam, tiba-tiba waduh PDI deklarasi nih gitu. Terus juga itu kan sebelumnya, tapi itu kan ada muncul 3 koalisi gitu ya kan. Kita tahu ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sama Golkar, PAN, P3, terus KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk sama Gerindra dan PKB, sama Koalisi Perubahan, Nasdem Demokrat, PKS. Nah, yang pengen gue tanyain menurut Abang, kan juga setelah deklarasi PDIP di H-1 Lebaran ini, satu minggu kemudian itu P3 akhirnya declare ngedukung Ganjar gitu. Dan dia nggak bareng KIB, walaupun kita tahu dia koalisi kan KIB tadi ya. Nah, kalau menurut Abang kenapa sih kok akhirnya P3 memutuskan untuk ya udah ngambil langkah mendeklar Ganjar Pranowo sebagai capres yang mereka dukung? Kenapa P3? Karena memang setahu saya P3 ini kan tidak mau ketinggalan gerbong ya. Ingin yang diperhitungkan di awal. Kan orang yang gabung di awal nilainya dengan orang gabung terakhir, apalagi hanya sekedar antara butuh dengan nggak butuh kan beda. Betul. Apalagi kalau misalnya gerbongnya udah penuh, tiba-tiba ada yang mau ikut, kan dibilang mau ikut silakan, nggak mau ikut nggak apa-apa kan gitu. Nah mungkin ya P3 ini nggak mau ketinggalan momentum, tidak mau ketinggalan gerbong, sehingga partai P3 ini meyakini mereka punya eksistensi, punya saham untuk kemenangan Mas Ganjar dari awal. Jadi PDIP jadi embrio awal itu adalah PDIP dengan P3. Nanti kalau ada yang ingin merapat, ada yang ingin gabung, itu tidak lagi menjadi seolah-olah bagi P3 bukan lagi sebagai pengusung, tapi kalian ini pendukung gitu loh. Tapi pengusung utama tuh embrionya karena sedang mencari bentuk ya PDIP, P3. Itu yang nampaknya saya ingin sampaikan. P3 ingin ada eksistensi di situ, pengakuan di situ, dan punya saham untuk kemenangan Mas Ganjar gitu. Dua partai yang pertama bergabung itu tentu akan diingat oleh memori publik ya, oleh masyarakat, oleh publik. Bahkan beliau bisa nanti misalnya minta kursi menteri lebih gitu ya. Karena minta eksistensi berlebih karena mereka yang pertama, istilahnya itu yang awalun lah, yang pertama ya. Iya, yang pertama masuk bergabung sih. Itu kan kalau saya cermati sih kenapa
terlalu cepat juga gitu. Karena partai-partai ini kan ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu mengkalkulasi, menghitung, hati-hati betul memutuskan kemana ya. Tapi ada partai yang begitu percaya diri. Karena P3 termasuk partai yang terlalu cepat dan percaya diri untuk mengusung Ganjar. Itu terlalu percaya diri, tapi ada juga yang over pede banget kayak PSI ya. Waktu itu kan belum ada deklar apa segala macam, malah tiba-tiba udah ngedeklar, wah kita dukung Ganjar Pranowo, sampai akhirnya PDIP ngekritik balik dan akhirnya kayak nggak dianggap sekarang. Itu terlalu percaya diri apa gimana tuh? Nah kalau PSI mungkin karena memang punya blok ideologisnya dengan Ganjar kan nggak terlalu jauh ya. Kemudian paham-paham Ganjarisme tentang ideologi nasionalis ya, tentang Pancasila, tentang kebinekaan dan toleransi. Ini pastinya bloknya PSI dengan Ganjar ini nggak ada masalah gitu. Jadi irisannya sama, nggak terjadi split lah. Nah ketika memang mereka satu chemistry, sama pemikiran, narasinya sama tentang keindonesiaan, kebinekaan dan tentang kemajemukan, makanya kan PSI mendukung Ganjar itu betul-betul karena Ganjarnya, bukan karena PDIP-nya. Jadi ketika memang nuansa kebatinannya itu klik sama, maka PSI tidak terlalu banyak berhitung ya, tidak terlalu banyak mengkalkulasi apakah ini menang atau tidak, apakah ini potensi untuk menjadi presiden atau tidak. PSI memikirkan ya ini bentuk psikologi, ideologinya itu udah mirip, udah sama. Jadi sangat mudah mereka klik gitu PSI. Nah yang kedua Bang Ray, sebetulnya memang kita kaget ya, kagetnya gini, di injury time last minute yang misalnya Bang Ray bilang kita lagi sibuk nyiapin opor ya, masih mikirin pulang kampung naik apa gitu, tiba-tiba H-1 apalagi yang Muhammadiyah sudah lebaran. Itu di hari lebaran mengumumkan calon presiden. Saya juga waktu itu kaget geleng-geleng karena beberapa TV ngubungin saya, ini saya lagi lebaran, saya minta tolong janganlah gitu. Ini udah waktunya saya lebaran, saya nggak mau jadi lagi narasumber. Saya bilang kalau ini saya nggak mau. Ada 2 TV atau 3 TV waktu itu minta komentar terkait dengan kejutan ini. Ada kejutan Ganjar akan diumumkan oleh PDIP. Nah ini kan begitu-betul di luar cara berpikir kita. Nah yang menjadi menarik, setahu saya waktu saya diundang di HUT PDIP, hanya beberapa pengamat, kalau nggak salah 8 pengamat, saya salah satunya, termasuk Mbak Korni, kemudian Bang Fahri Ali, senior Yudi Latif, termasuk ada Philip dan saya ya, diundang di HUT PDIP oleh Sekjen langsung sama Ketum. Itu persis dia ngomong waktu itu bahwa kapan akan diumumkan capres dari PDIP. Itu jawabannya tunggu tanggal mainnya, momentum baiknya itu bukan di HUT PDIP ini, tapi di Haul Bung Karno 1 Juni. Itu akan diumumkan calon presiden. Nah waktu HUT PDIP kan saya hadir waktu itu ya. Nah Bu Mega kan pernah mengatakan bahwa saya akan lihat gerak-gerik nih, siapa yang akan bekerja, siapa yang nggak bekerja, siapa yang serius, siapa nggak serius. Saya akan lihat. Kita akan mempersiapkan deklarasi besar-besaran pada Haul Bung Karno 1 Juni. Tapi ternyata pengumuman ini jauh lebih cepat dari apa yang disampaikan Bu Mega. Jadi kita kaget ini, apa yang melatar belakangi, kekuatan apa yang mendorong ya. Kemudian jadwal Bu Mega ini nggak konsisten. Menurut saya ini begitu kuatnya, apakah memang pengaruh Pak Jokowi, begitu kuatnya bergaining Mas Ganjar, sehingga 1 Juni atau di Haul Bung Karno diumumkan capres ternyata jauh lebih cepat daripada jadwal yang diumumkan. Benar. Ini menarik menurut saya, kekuatan apa di balik ini yang membuat Ibu Mega harus mempercepat. Kekhawatiran apa yang membuat Ibu Mega merasa khawatir ini nggak boleh lama-lama. Artinya ada sesuatu yang menarik di situ. Ini yang menjadi saya secara cermati ya. Ganjar mungkin Ganjar efek itu kuat sekali sehingga memang Ibu Mega nggak bisa menunda-nunda, dan kenapa harus di hari itu gitu. Iya. Itu ya yang bahkan kalau kita lihat ya, Pak Jokowi dari Solo langsung ke Jakarta lagi, padahal udah mau lebaran di Solo. Niat ya balik ya lagi. Naik pesawat lagi ke sini hanya sekedar untuk deklarasi. Dan semua kader udah pergi ke daerah semua, udah menyebar, tapi diumumkan pada hari itu gitu. Dan saya tidak apa kekuatan apa, bisikan apa yang membuat Ibu Mega harus seperti itu. Karena kalau Bu Mega konsisten dengan omongannya, bukan pada hari itu, bukan pada tanggal itu, bukan pada hari lebarannya waktu Muhammadiyah itu. Oke, itu tadi soal declare Ganjar Pranowo sebagai capres yang mendadak dari PDIP. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi dengan adanya sebelum deklarasi Mas Ganjar ini ada banyak koalisi, tadi kan aku sebut tadi ada KIB dan KKIR. Nah, yang aku juga penasaran adalah setelah adanya deklarasi Mas Ganjar sebagai capres, menurut
Mas Ipang ini ngelihatnya gimana nasib KIB ke depannya di peta koalisi Capres? Jadi koalisi ini kan ada dua perspektif ya, paradigma atau ideologi atau asumsi yang mengatakan kan ini asumsi kan di programnya kita kan. Jadi asumsi persepsi koalisi itu dua model. Model pertama, koalisi yang semen perekatnya itu atau daya rekatnya itu adalah ideologis. Nah, yang kedua adalah basis koalisi itu, kalau ideologis itu tadi yang disebut dengan catch-all party ya, ideologi menjadi penting. Bangunan koalisinya basis ideologi. Tapi ada juga koalisi yang transaksional pragmatis atau catch-all party itu. Nah, di Indonesia kecenderungan bangunan koalisi kita atau daya rekat atau lem perekat atau semen koalisi kita itu berbasis transaksional pragmatis. Bandwagon effect itu mazhab bagaimana menang. Kemudian bagaimana capres atau cawapresnya dari kader mereka sehingga mereka berkoalisi. Jadi kalau itu terjadi mereka berkoalisi, tapi kalau itu tidak terpenuhi syarat itu mereka nggak berkoalisi. Nah, maka dengan demikian Bang Rey, sangat mudah bangunan koalisi ini bukan otak-atik tadi ada yang kemudian yang tiba-tiba lari dari koalisi, tiba-tiba migrasi, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada cuacanya ekstrim gitu berubah. Kayak P3 ya yang begitu PAN dan Golkar sudah oke, tiba-tiba P3-nya melarikan diri. Karena memang menariknya di situ adalah sangat-sangat transaksional dan pragmatis. Sehingga memang bangunan koalisi kita tidak akan ada yang bertahan lama. Saya khawatirkan begini Bang Rey. Yang saya khawatirkan kalau koalisi kita hanya tinggal 2 gitu. Karena kan saya punya mazhab ya, saya punya ideologi mestinya minimal 3. Karena makin banyak calon presiden, maka variannya, menunya makin banyak. Betul. Kita dihadapkan oleh pilihan yang beragam. Representatif samplingnya presiden itu dapat. Jangan sampai kemudian Gen Z milenial yang usia usia milenial yang sangat kritis, yang sangat psikologis, yang sangat memperhatikan rekam jejak, track record, umur, integritas. Mereka nanti nggak punya calon presiden di situ. Jadi mewakili ya? Nggak merasa mewakili. Ketika rematch Pilpres 2014, 2019 itu Gen Z ada yang merasa tidak terpenuhi loh. Mereka tidak punya representasi. Sehingga apa? Mereka menjadi golput, tidak hanya sekedar golput ideologis, tapi juga golput teknis sama golput administratif. Itu banyak. Kalau ideologis ya mereka sangat kecewa karena nggak ada calon presiden yang merepresentasikan selera mereka, mengomongnya kayak milenial, pakaiannya kayak milenial, casual gitu, nggak suka batik misalnya ya, hobinya yang milenial yang sesuai dengan hobi mereka, kemudian yang mereka senangi sesuai dengan yang mereka senangi, cara ngomongnya, sehingga mereka banyak yang golput. Nah itu juga menjadi tantangan karena kita nggak punya capres yang dianggap milenial. Gitu. Nah itu yang kemudian mengapa yang saya khawatirkan adalah ada pengkondisian. Ada keinginan dari para oligar atau orang-orang yang punya kepentingan. Kita nggak ada putaran 1, putaran 2. Kita hanya 1 putaran, hanya 2 calon presiden. Itu yang kemudian tiket partai dirobek. Banyak partai yang nggak memakai tiketnya karena bagi mereka ya udah karena hanya 2 pengkondisian 2 calon presiden. Itu kan berbahaya. Maka yang dibilang dalam teori misalnya dalam sistem politik kita itu yang kita khawatirkan sebetulnya bukan pada tahap electionnya. Itu kan siapapun bisa berkompetisi, sangat bertarung. Tetapi yang paling dikhawatirkan itu pada tahap kandidasi. Itu dimatikan, dibongsai kandidasi kita. Jadi orang-orangnya hanya dibatasi. Dan dihadap-hadapkan hanya dengan dua pemilu, kita hanya 2 calon presiden. Jadi itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Nah kalau misalnya makin banyak calon presiden kita, makin banyak poros kita. Hari ini kan poros KIB udah mengalami patahan di tengah jalan. Nah tinggal KIR yang kita harapkan bisa membangun koalisi sampai selesai. Kita nggak tahu juga ini masuk angin atau tidak ini. Atau patahan juga. KIB patah, nah itu artinya menurut lo gimana Bang? Apakah P3 yang nanti akan keluar atau malah jadi KIB yang bubar? Sebenarnya kalau dikatakan patah iya karena kurang 1. Tapi Golkar dengan PAN itu masih bisa. Kecuali Golkar dengan P3 nggak bisa lagi. Artinya itu kan koalisinya masih memenuhi syarat sebagai koalisi 20% kan. Masih terpenuhi. Cuma kan kita nggak tahu juga KIR ini Gerindra dengan PKB. Ini kan embrionya juga sedang mencari bentuk ya. Sudah ada kebentuk. Yaitu
calon kandidasinya adalah Prabowo, wakilnya Gus Imin PKB. Dan ada juga yang didorong sekarang adalah Gerindra Prabowo dengan Golkar Erlangga di KIR itu sendiri. Tetapi nanti yang menjadi masalah kan begini, kalau nanti diumumkan cawapres itu di injury time last minute, ya ada kondisi tidak terjadinya soliditas ya, guncangan atau gempa politik. Tiba-tiba begini, ketika Prabowo dengan Caimin koalisi Gerindra PKB, tiba-tiba Gerindra bilang saya nggak mau dengan Caimin, saya nggak mau dengan PKB-nya saya mau, tapi Caiminnya nggak mau. Tapi ideologinya PKB, apapun minuman yang tadi makanannya itu tentu Caimin cawapresnya, kalau nggak mau koalisi. Nah itu juga akan patah juga. Jadi ini ada nuansa kebatinan saya, rasanya kalau ada memang pengkondisian dua calon presiden besok itu nggak bagus sih. Pertama keterbelahan, merusak tenun kebangsaan kita, hanya bipolar, head to headnya merusak, hanya terbatas dua calon presiden yang kemudian dihadap-hadapkan. Makanya kita mendorong Gerindra, PKB, Golkar, termasuk koalisi perubahan PKS, Demokrat dan Nasdem itu untuk mengusung memakai tiketnya. Karena saya berpikir aneh sih, kenapa ketua umum partai ini nggak sadar gitu? Kenapa nggak sadar dengan momentum pemilu serentak? Kalender pemilu serentak itu adalah momentum yang amat baik untuk membuat partai itu leading sebagai pemenang pemilu. Karena apa? Kalau pemilu-pemilu kita sebelumnya itu kan pileg dulu. Nah pileg menjadi tiket untuk menjadi calon presiden. Jadi pilegnya pada bulan misalnya di bulan April, nanti pilegnya bulan April, nanti presidennya di bulan Juni misalnya. Jadi tiket pileg menjadi tiket masuk untuk jadi calon presiden. Nah kalau sekarang kan pada waktu yang sama, pada bilik yang sama, pada tanggal yang sama, pada jam yang sama, orang milih presiden, orang memilih partai politik. Kecenderungan orang Indonesia itu senang memilih figur. Makanya partai ID-nya rendah. Dia akan milih nama orang, figur itu lebih disenangi ketimbang partai politik. Nah kalau figurnya itu disenangi, partai punya kandidasi calon presiden yang tingkat likability-nya tinggi, tingkat kedikenalannya bagus, tingkat kedisukaannya bagus, dan tingkat keterpilihannya bagus, maka itu dikatakan dengan kondisi efek ekor jas. Nah kalau itu dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik, momentum yang sangat baik ini dimanfaatkan partai politik, itu yang dirasakan keberkahan itu kan sebetulnya oleh Gerindra. Makanya harga ini bagi Gerindra ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal Gerindranya akan datang di masa lalu gitu. Tentang sejarah Gerindra. Kalau misalnya Gerindra mendukung Ganjar, ketika kalau Gerindra mengusung Anies, kan efek ekor jasnya nggak akan dirasakan oleh Gerindra. Sobatnya efek ekor jas itu tuh sah-sah aja ya didapetin oleh parpol. Bukan artinya wah pansos gitu, pancet sosial gitu. Justru sebenarnya namanya parpol tuh harus begitu ya, dapat yang namanya efek dari ekor jas itu. Mestinya partai yang lihai, yang piawai harus memanfaatkan itu dengan baik. Tapi banyak partai yang merobek tiketnya. Hanya persoalan menang. Padahal kan kalau partainya menang pemilu ya, apalagi kursinya besar di parlemen, itu kalah pun calon presiden nanti kan ditarik lagi jadi masuk bangunan koalisi. Karena kan presiden terpilih, bangunan koalisi kita kan unik ya. Kalau di Amerika kan kalau yang kalah langsung oposisi, automatically. Yang menang the ruling party. Tapi di Indonesia begitu presiden terpilih, bangunan koalisi diulang lagi. Maka ditariklah Golkar, ditarik Gerindra kan gitu. Nah kalau kursinya besar di parlemen, automatically dia kan punya bergening, suatu saat juga akan ditarik untuk jadi menteri gitu loh. Jadi kan jadi presiden itu kan selain jadi presiden kan ingin menteri sebetulnya. Nah, kalaupun calon presidennya kalah tapi partainya naik, menteri kan nanti nyusul juga karena jumlah kursi di parlemennya dominan, karena stabilitas di parlemen kan penting. Karena sistem kita kan presidensial ala multi partai yang Scott Manwaring itu kan sebetulnya bagaimana kemudian tidak ada partai yang mencapai 20% misalnya. Sehingga partai membangun koalisi kembali. Nah, kenapa takut menjadi calon presiden? Banyak partai kenapa khawatir, nggak berani. Kalau P3 alasannya kami nggak punya kandidasi yang layak jual, yang harus menang kan gitu. Sehingga kami harus bergabung dengan Ganjar yang punya nilai layak jual dan nilai layak beli gitu. Nah, tetapi bangunan koalisi kita hari ini, jangankan itu Bang Reyep. Misalnya begini, saya kader dari caleg dari Gerindra. Kenapa Pak Prabowo ini ngotot misalnya? Kan mental bertarung caleg di lapangan
Kalau kemudian di lapangan, di poster, di spanduk mereka kampanye caleg-caleg ini mengkampanyekan Anies atau mengkampanyekan Ganjar, itu kan mentalnya ada masalah kan kader Gerindra. Kan mereka jadi gimana nih kita mengkampanyekan Ganjar, mengkampanyekan Anies. Jadi nuansa kebatinannya, gejolaknya itu loh. Jadi mereka di lapangan itu nggak merasa bertarung. Karena mereka mengkampanyekan kader orang gitu. Jadi mental bertarung caleg akan juga terganggu. Tapi begitu mereka mengkampanyekan Prabowo adalah calon presiden, partai adalah Gerindra, maka itu akan terjadi strike ticket voting gitu. Pilihan partai dengan pilihan presidennya jalan beririsan. Tapi kalau kemudian mereka pilih Ganjar dengan pilih Gerindra, itu kan pilihan partai dengan pilihan presiden enggak split, enggak sejalan. Jadi partai potensi untuk menang juga susah. Nah, ini yang tidak disadari oleh ketua umum partai. Kenapa? Padahal partai itu kan rahimnya lahirnya pemimpin sebetulnya. Partai itu yang akan, kalau partai itu kan pemilu bertarung, menjadi peserta pemilu, memenangkan pemilu, kemudian power sharing. Tapi anehnya, saya geleng-geleng itu partai banyak yang kemudian melepaskan, merobek tiketnya, dan mereka berpikir hanya soal presiden menang. Gitu. Nah tadi juga lo udah nyinggung-nyinggung soal Caimin. Bang Ipang. Nah yang gue perhatiin juga kayaknya Pak Erlangga Hartarto sama Caimin tuh kelihatannya lagi mesra banget gitu. Dan mereka bahkan sepakat untuk ngeklaim jadi motor koalisi gitu kan. Ada sebutannya penggerak koalisi, motor koalisi gitu. Tapi menurut Abang siapa aja yang bakal gabung dalam koalisi ini? Apakah Golkar bakal ngajak PAN buat masuk apa gimana? Ya sebenarnya modal mereka sudah cukup ya. Gerindra dengan PKB, Prabowo dengan Erlangga, Prabowo dengan Gus Imin itu kan sebenarnya udah nggak perlu bagi tambahan sebetulnya. Tapi kan memang rata-rata kita ini kan Indonesia ini nggak bisa dibangun oleh 1-2 partai. Ya. Jadi saya meyakini memang ada potensi partai mana yang akan bisa bergabung ke koalisi KIR ini, tambahan partainya. Potensi partai Golkar juga ada sebetulnya, ya kan? Artinya Gerindra sebagai gerbong mesin koalisi tadi, kemudian PKB dengan Golkar itu mungkin saja. Tapi kan sejauh ini kemana berlabuhnya Golkar, kemana arah dukungannya Golkar kan juga belum jelas. Ya. Karena Golkar juga sepertinya, saya tanya ke pengurus Golkar itu, kata Golkar mereka juga punya mazhab baru sekarang. 2 kali pemilu kita absen. Gitu. Maka pemilu kali ini Golkar nggak boleh absen. Kalau absen nanti makanya Golkar akan mengevaluasi namanya Erlangga Hartarto. Karena gagal menyiapkan partai sebagai calon presiden. Betul. Nah itu yang memaksa sekarang Gus Imin mau mengalah juga belum tentu. Erlangga juga belum tentu mau mengalah. Jadi pada positioning capres hampir tidak ada masalah. Ini is okay. Tapi pada posisi capres, cawapres itu kan diperebutkan oleh Erlangga, Golkar bersama Gus Imin PKB. Nah situ yang nggak ada titik temunya, agak sulit mencari titik temunya. Kalau calon presidennya mungkin mereka setuju-setuju aja Pak Prabowo. Prabowo Caimin oke. Prabowo Erlangga oke gitu. Tapi posisi cawapres itu hanya 1. Sementara ini ada 2 partai. Ya. Tapi potensi partai mana yang memungkinkan untuk bergabung ke KIR koalisi Gerindra PKB, PAN juga memungkinkan. Tapi saya dengar kan PAN sudah menyerahkan lehernya ke presiden gitu, sebagai panglima tertinggi. Saya nggak tahu menyerahkan leher tanpa syarat atau gimana. Tetapi PAN akan ikut tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kelihatannya begitu ya. Nah, pesannya begitu. Oke, nah ini terakhir yang juga menurut gue menarik banget untuk dibahas gitu. Karena tadi kita juga udah ngomongin dan arahnya kayaknya yang melihat sikon sekarang tuh koalisinya juga mengerucut gitu kan. Terus pendukung Capres Ganjar dan Capres Prabowo udah kayaknya tuh udah mappingnya mulai mau ke sana masing-masing parpol gitu. Walaupun ada yang tadi sayang banget merobek tiketnya gitu kan. Nah, menurut Abang masih ada chance nggak Bang? Ganjar Prabowo berjalan. Menurut Abang gimana? Ya, begini ya. Jadi Pak Capres Cawapres. Ada humor politik begini. Nah. Menteri aja Prabowo mau, kenapa wakil presiden nggak mau kan begitu. Betul, kata Gus Dur dulu kan Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Ikhlas jadi cawapres juga nggak ya? Paling tulus. Ya. Kalau tulus. Tapi saya berpikir kok beda ya. Saya berpikir begini. Kalau memang ada pengkondisian nanti calon presiden hanya 2. Yang akan bertarung itu saya merasa itu akan ada pertarungan poros keberlanjutan
yaitu adalah kingmaker atau veto playernya adalah Pak Jokowi lewat relawan musrahnya ini mengusung Ganjar, kemudian PDIP Megawati mengusung Ganjar adalah representasi dari poros keberlanjutan menghadapi head to head dengan poros perubahan. Anies sebagai tokohnya, cawapresnya bisa dari PKS, bisa dari Demokrat, bisa dari Nasdem. Hanya dua ini akan bertarung gitu. Anies AHY misalnya atau Ganjar Prabowo. Kalau saya merasakan jeroan atau selera atau keinginan Pak Jokowi ini hanya ingin dua calon presiden. Head to head antara poros perubahan dengan poros keberlanjutan. Anies dengan Ganjar. Nah, wakilnya Ganjar itu Prabowo. Itu maunya, seleranya, mimpi, jangan-jangan itu ideologinya Pak Jokowi belakangan. Betul. Tapi apakah ini bisa terwujud atau tidak, itu tergantung kepiawaian, kemahiran, pengalaman jam terbang Pak Jokowi selama ini. Kan dikatakan Pak Jokowi tidak pernah kalah. Dari wali kota, dari gubernur, dari presiden nggak pernah kalah. Tidak ada rekam jejak kekalahan. Betul. Nah, kalau beliau misalnya ingin pengkondisian dua calon presiden antara Anies dengan Pak Ganjar dan calon wakil presidennya Pak Prabowo, bisa nggak, memungkinkan nggak? Kalau memang Pak Jokowi masih punya pengaruh, bergening, bahkan orang mengatakan kan di kutukan periode kedua itu Pak Jokowi itu mulai ditinggalkan. Kan begitu pandangan selama ini. Tidak semua akan didengar oleh partai politik. Karena dianggap Pak Jokowi masa lalu. Orang berpikir masa depan, bagaimana partai bisa mengusung calon presiden, bagaimana partai bisa menang, kan gitu. Tapi buktinya hari ini kan Pak Jokowi masih bisa memainkan peran memperkuat bergeningnya lewat musrah. Bahwa Ganjar tidak boleh hanya sampai di IP dong. Ganjar itu juga sahamnya saya. Saya pemilik musrah gitu loh. Ini kan untuk menaikkan level. Jangan seolah-olah ini dikooptasi, dibonsai oleh Megawati bahwa Ganjar, sahamnya Ganjar ini sahamnya Bu Mega, nggak bisa kata Jokowi. Makanya musrah ini ideologinya mazhab atau kepentingannya adalah ini untuk menaikkan bergening saja. Supaya publik masyarakat paham bahwa kemenangan Ganjar juga kemenangan Jokowi. Ada saham saya di situ. Jangan kemudian diklaim oleh Megawati sendiri lewat PDIP-nya gitu. Nah, ini yang kemudian saya pahami bahwa memang memungkinkan nggak Ganjar Prabowo itu atau tidak gitu. Nah, kalau melihat tadi ideologi partai, sebetulnya penyelamatan partai bagi Prabowo harga mati calon presiden tentu tidak memungkinkan, tidak nyambung. Tapi kalau kemudian ini Pak Jokowi masih kingmaker, punya kartu terhadap mereka-mereka ini, Jokowi masih bisa mengatur permainan ini, dia bisa membuat partai itu mundur atau tidak, dia bahkan belum ditinggalkan oleh partai politik, masih punya pengaruh, maka kemungkinan Prabowo mau jadi wakil presidennya Ganjar mungkin saja. Mungkin, menurut saya. Karena Pak Prabowo kan betul-betul patuh pada Pak Jokowi gitu. Di endorse-nya pun calon presiden yang paling sering di-endorse selain Pak Ganjar yang sangat intens, sangat sering disebut juga di beberapa event. Tapi Pak Prabowo kan juga sering. Jadi saya meyakini ada kemungkinan itu Ganjar Prabowo itu. Kalau Bang personal serak ya kalau Ganjar sama Prabowo bersatu. Serak nggak kalau Bang Ipang? Iya, sebenarnya gimana ya, dari hasil survei saya belum tentu menang juga. Tapi orang mengatakan ini sama-sama kuat gitu. Maksudnya agak berat bagi Anies gitu. Karena Prabowo itu punya jejaring yang cukup kuat juga, punya partai yang kuat dan punya basis segmen yang masih kuat. Buktinya elektabilitasnya masih leading kan, masih bagus. Ditambah Ganjar yang betul-betul kuat di PDIP-nya, kuat di grassroots-nya, juga punya basis di Jawa Tengah kan, Jawa Timur itu. Jadi makin membuat Anies makin sulit untuk menang gitu kalau Ganjar Prabowo ini bersatu. Tapi mungkin saja selera kita nggak tahu Gen Z milenial tadi kan, seleranya kan bisa saja Ganjar Prabowo bukan representasi dari mereka gitu. Betul. Oke. Mudah-mudahan kita lihat ke depannya juga koalisinya semakin terlihat rapi, arahnya juga semakin jelas, dan kita juga menunggu siapa lagi capres yang bakal dideklarasi. Yang juga penting adalah cawapresnya ya. Siapa yang bakal segera dideklar gitu ya Bang? Ya, satu lagi memang terakhir Bang, memang cawapres itu menjadi kunci penentu kemenangan. Karena lapangan ini datar, tidak ada incumbent, itu yang pertama. Maka cawapres menjadi kunci kemenangan. Yang kedua adalah selisih elektabilitas calon presiden kita tidak ada mencapai angka psikologis 30% ke atas, apalagi 60%. Makanya ketika SBY
ketika Pak Jokowi periode kedua itu dengan sandal jepit jadi. Untuk menggandeng cawapres mereka mengatakan itu tidak lagi kebutuhan tapi keinginan saja ketika memilih Pak Budiono, ketika memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi kali ini rentang range margin of error elektoral mereka itu kan masih kadang-kadang Prabowo menyalip Anies, kadang-kadang Anies menyalip Ganjar, Ganjar menyalip Prabowo. Jadi saling menyalip. Jadi tidak ada angka psikologis, angka kemenangan. Masih rentang range margin of error. Maka cawapres menjadi kunci kemenangan. Ya, ini yang menjadi hati-hati capres rasa cawapres itu. Jadi kalau salah menggandeng cawapres, salah mengukur, mengatur atau salah mengkalkulasi, menghitung ulang siapa cawapres yang paling potensial, yang punya kans untuk menang, maka itu sama saja mematikan langkah politik untuk menang. Maka sekarang yang berpikir pada Jokowi bagaimana dalam pikiran Ibu Mega sama Mas Ganjar, bagaimana supaya Anies salah menggandeng cawapres. Begitu juga pikiran orang-orang Nasdem, orang PKS, orang Demokrat, bagaimana Ganjar salah menggandeng cawapres. Makanya apa? Politik wait and see. Ganjar tidak akan pernah mengumumkan cawapresnya sebelum Anies mengumumkan cawapresnya. Begitu juga Anies tidak akan pernah mengumumkan cawapresnya sebelum Ganjar mengumumkan cawapresnya. Begitu juga Prabowo. Jadi saya nggak tahu nih kapan akan diumumkan. Karena saling tunggu. Karena ini bagian dari adu strategi. Nah, kita lihat aja nanti ya seperti apa. Oke guys, thank you udah ikutin obrolan politik gue kali ini bareng Bang Pangi. Wah, luar biasa. Analisanya dalam banget dan bikin kita mendebak-debak dan berharap siapa yang duluan nge-declare dan mana yang bakalan bagus yang di-declare. Bagus atau enggak itu relatif, tapi semoga kita bisa bijak menentukan pilihannya. Oke, gue Raywana pamit. Sampai jumpa. Bang, thank you. Oke, Bang Ray.